pagi semuanya, kembali lagi bersama saya dalam mata pelajaran PPKN. Materi kita minggu lalu yaitu sistem pembagian kekuasaan di Indonesia, yaitu di mana sistem pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi dua, secara vertikal dan secara horizontal. Maka hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kedudukan dan fungsi kementerian dan lembaga non-kementerian di Indonesia. Adapun tujuan dari materi hari ini adalah yaitu mengetahui apa fungsi dan kedudukan kementerian dan lembaga non-kementerian di Indonesia. Buka buku paket halaman 10. Seorang presiden tidak bisa berdiri sendiri, maka ia harus memerlukan bantuan orang lain untuk membantunya. Oleh sebab itu, seorang presiden dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilu, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh seorang presiden. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi bidang urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara adalah sebagai berikut. Urusan pemerintahan yang nomenklatur, kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, HAM, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, dan perdagangan. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretarian negara, badan usaha milik negara, pertahanan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berikut merupakan klasifikasi kementerian negara berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Perhatikan simbol-simbol klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia berikut ini. Keberadaan lembaga pemerintah non-kementerian diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan,
tugas, fungsi, dan kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Berikut daftar lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di Indonesia. Arsip Nasional Republik Indonesia atau disingkat dengan ANRI merupakan lembaga yang di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional disingkat dengan LAPAN merupakan lembaga non-kementerian yang di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN merupakan lembaga non-kementerian di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak. BMKG merupakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau disingkat dengan Bapeten merupakan lembaga non-kementerian di bawah koordinasi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau disingkat dengan LIPI merupakan lembaga non-departemen di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas merupakan lembaga non-kementerian di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat dengan BPOM merupakan lembaga non-kementerian di bawah koordinasi Menteri Kesehatan. Lembaga Sandi Negara atau disingkat dengan Lemsanek merupakan lembaga non-kepemerintahan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Badan Standarisasi Nasional atau BSN merupakan lembaga non-kementerian di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. Dan masih banyak lainnya, sekitar 31 lembaga non-kementerian yang ada di Indonesia. Lembaga pemerintah non-kementerian diberdayakan untuk membantu presiden dan melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintah non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Maka dengan demikian, untuk menjalankan roda pemerintahan, presiden tidak bekerja sendiri, namun dibantu oleh para menteri dan para lembaga non-kementerian yang ada di negara Republik Indonesia. Adapun kesimpulan dari materi PPKN kita hari ini adalah fungsi dan kedudukan lembaga kementerian dan lembaga non-kementerian di Indonesia adalah sebagai membantu presiden dalam menangani urusan roda pemerintahan negara Indonesia dalam bidang eksekutif. Sedangkan klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia itu dibagi-bagi menjadi beberapa bidang yang diperintahkan seorang presiden untuk menangani urusan-urusan tertentu. Oke, materi kita minggu depan adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan kenegaraan. Ibu akan membuka sesi tanya jawab melalui Discord. Di sana kalian akan bertanya jawab mengenai materi yang Ibu berikan. Lalu tetap jaga kesehatan, berada di rumah. Apabila kalian ingin keluar rumah, selalu gunakan masker dan bawa hand sanitizer. Selamat pagi dan terima kasih.